Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Relation Versus kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman, termasuk sebuah series baru. Oke, mungkin video ini atau series ini bisa lebih cocok buat kalian yang memang sudah punya ketertarikan buat belajar lebih dalam lagi tentang astrologi. Semoga apa yang aku bagikan di sini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau kamu suka jangan lupa untuk like ya. Silahkan share atau bagikan video ini dan series ini ke siapapun teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain Relation Business. Supaya kalian gak ketinggalan informasi dan bisa belajar mengenali diri kalian lebih dalam lagi melalui astrologi. Jangan lupa untuk subscribe juga dong kalau misalnya kalian adalah penonton baru. Follow aku juga di akun sosial media Relation Business lainnya seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang solar return chart ya. Solar return chart itu adalah salah satu chart atau chart dalam astrologi yang bisa membantu seseorang mengetahui lebih dalam tentang kira-kira pola, pattern, karma, pelajaran, berkat, atau bahkan masalah apa yang mungkin dihadapi seseorang selama 1 tahun ke depan mulai dari ulang tahunnya yang terkini. Ulang tahun yang terdekat gitu ya. Misalnya let's say kamu ulang tahun di bulan Februari. Berarti besar kemungkinan ya akan lebih akurat ketika kamu ngecek solar return chart kamu menjelang ulang tahun. Sampai Februari selanjutnya lagi. Dan dalam solar return chart itu tetap seperti biasa, ada banyak planet-planet, ada banyak elemen, ada banyak asteroid yang bisa kita cek. Tapi di sini kita akan cek tentang rising sign. Dalam series ini aku akan membantu teman-teman mencari tahu atau menggali tentang apa sih tema hidup kamu berdasarkan rising sign di solar return chart. Karena sangat mungkin rising sign di solar return chart kita itu bisa berbeda dengan rising sign yang kita punya di natal chart kita. Penasaran ya? Penasaran ya? Makanya jangan kemana-mana. Jangan lupa like juga dong supaya aku happy, supaya aku seneng. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan silakan kembali untuk nonton video ini atau rising sign yang lain sesuai kebutuhan kamu, kapanpun kamu butuh, oke? Kalau misalkan adalah penonton baru, jangan lupa seperti aku sudah bilang di intro, langsung like, follow, dan silakan bagikan video ini atau video lain Relation Business ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain Relation Business. Oke, kali ini kita lanjut buat teman-teman yang punya Cancer Rising Solar Return Chart. It might be a trickier karena Cancer itu ruled by moon kan, very emotional. Tapi sangat intuitif juga. Perhatikan di birth chart kamu secara alami, planet moon atau bulan itu ada di house, ada di rumah keberapa, ada aspek dengan planet atau asteroid mana, derajatnya berapa. Terus di solar return chart kamu juga moonnya ada di mana, derajat seperti biasa, ada aspek dengan planet lain atau tidak. Dan apapun, karena ini Cancer ruled by moon ya, apapun yang terjadi di sepanjang tahun ini, selama kamu punya Cancer Rising Solar Return Chart, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana cara kamu memproses emosi dan hubungan atau relasi kamu dengan keluarga juga. Karena ketika kamu punya Cancer Rising Solar Return Chart, fokus kamu sepanjang tahun itu akan ada kaitannya dengan rumah, keluarga, mama, sosok mama, mother figure, atau bahkan kamu belajar untuk lebih bisa mengkoneksikan dirimu dengan emosi kamu sendiri. Mungkin banyak fokus-fokus atau prioritas kamu, termasuk ya perubahan secara mendalam itu akan terjadi di area emosi kamu, personal relationship kamu dengan orang lain, personal relationship kamu atau hubungan pribadi kamu dengan mama, hubungan pribadi kamu dengan keluarga, hubungan pribadi dengan sosok-sosok feminin atau orang-orang termasuk perempuan ya di sekitar kamu, mau kamu laki-laki atau perempuan. Terus juga kamu akan belajar banyak tentang pentingnya mengontrol dan mengelola emosi. Bukan cuma supaya kamu nggak marah-marah atau supaya kamu nggak meledak-ledak, tapi supaya kamu sadar dan belajar kalau misalnya semua orang punya emosi loh. Dan memiliki emosi itu bukan suatu hal yang dosa. Memiliki emosi itu bukan suatu hal yang tabu. Dan kamu juga akan belajar banyak tentang gimana cara merawat dirimu sendiri, gimana cara mencintai dirimu sendiri, gimana cara untuk mencintai orang-orang yang kamu sayang tanpa kamu mengorbankan diri.
Mungkin banyak antara kalian sepanjang tahun ini ya akan lebih tertarik buat for whatever reason, entah untuk alasan apapun, kamu akan lebih tertarik buat banyak stay di rumah, being a homebody, atau banyak, mungkin bisa jadi kamu latihan masak, atau belajar masak, atau kamu memang butuh untuk lebih banyak di rumah, butuh untuk lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga, butuh untuk merawat dan menghabiskan waktu sama orang-orang yang kamu sayang, atau bahkan seperti aku bilang tadi, emosi kamu tuh lebih intens. Ini bukan suatu hal yang mengerikan. Ini jelas bukan suatu hal yang mengerikan, tapi memang fungsi dari Cancer Rising Solar Return Chart adalah untuk mengajarkan orang yang lagi punya ini nih di transit chartnya, untuk mengajarkan sepanjang tahun kamu perlu paham tentang mensinkronisasikan atau mengkombinasikan energi kamu dengan emosi kamu. How to tune in, how to get more aligned with your emotions. Dan biasanya selama kamu punya solar return rising sign di Cancer, semua transit full moon, new moon itu akan sangat mempengaruhi kamu. Mau itu di sign apapun atau di zodiak apapun sepanjang tahun. Tapi kamu tuh lagi align, kamu lagi synchronize banget dengan energi bulan. Dan aku bisa bilang selama kamu punya Cancer rising solar return chart, kalau kalian mungkin ada yang tertarik buat manifesting atau releasing sepanjang full moon dan new moon, it's gonna be a great time ya. Banyak banget waktu-waktu di transit full moon dan new moon manapun sesuai kebutuhan kamu, sesuai energi di transit full moon dan new moon itu, yang mungkin bisa membantu kamu lebih kenal sama dirimu sendiri. Dan kalian akan sadar kalau misalnya banyak juga teman-teman yang mungkin punya Cancer rising solar return chart di sepanjang tahun ini. Sepanjang kamu punya Cancer rising solar return chart, kamu akan belajar tentang, oh ternyata dulu ada loh pengajaran-pengajaran, doktrin atau tuntutan atau ekspektasi atau bahkan pressure dan tekanan dari orang tua, dari keluarga, dari mama terutama, yang selama ini sebetulnya cuma membebani aku. It's no longer serving me. Karena kalian juga bisa belajar banyak tentang makna reparenting atau merawat diri sendiri di sepanjang Cancer rising solar return chart. Well, aku rasa ini semua buat kalian yang memang lagi punya dan akan punya solar return rising sign di Cancer. What am I saying? Tapi semoga informasi aku bagi kalian ini bisa bermanfaat buat kalian menavigasi atau bikin plan long term plans, dan jaga-jaga ya kalau kamu memang sepanjang tahun ke depan punya Cancer rising di solar return chart kamu, you will be okay. My tips is jangan kabur dari emosi, karena semua emosi yang kita rasakan itu, senang, sedih, marah, apapun, itu punya fungsinya, punya purpose-nya masing-masing. Tapi aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.